Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Taufik Rohman, mahasiswa program studi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Pengantin Revolusi, Rekaman dan Saksi Sejarah karya Hendra Gunawan. Yang pertama saya akan membacakan latar belakang dari materi ini. Dalam sejarah seni rupa Indonesia terdapat beberapa nama besar yang dinilai cukup berpengaruh pada perkembangan seni rupa di Indonesia. Salah satunya adalah Hendra Gunawan. Tak sedikit yang mengatakan bahwa Hendra adalah pelukis yang mampu menawarkan keindonesiaan yang tradisional dalam karyanya yang bercorak modern. Itu sebabnya beberapa pengamat mancanegara yang mendalami seni di Asia seperti Helena Spanjar, Astrid Wright, Adrian Wickers, sampai Joseph Fixer meletakkan Hendra sebagai salah satu pelukis Indonesia yang utama. Selain keistimewaan karyanya, riwayat hidup Hendra Gunawan sangatlah layak untuk disimak, dihayati, dan dipetik sebagai pelajaran. Dalam pergaulannya, ia mampu memposisikan diri untuk bisa berdekatan dengan siapapun, dengan para tunawisma di kolong jembatan, dengan para seniman yang kuat tapi melarat, dengan nelayan, dan juga dengan para petani, hingga dengan para negarawan di puncak pemerintahan. Reputasi seni dan keluasan pergaulan Hendra menjadi idaman para pengelola organisasi politik, membuatnya sering dilibatkan sekaligus melibatkan diri dalam dunia politik. Ia sempat bergabung menjadi salah satu kader Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Itu sebabnya pasca gerakan 10 September 1965 ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara tahanan politik. Setelah 13 tahun ia dibebaskan untuk kemudian berjumpa dengan teman-teman barunya sampai akhirnya ia wafat pada 17 Juli 1983. Rumusan masalah. Yang pertama, siapakah Hendra Gunawan? Lalu yang kedua, bagaimana sosoknya bisa dikatakan berpengaruh pada sejarah seni rupa di Indonesia? Dan yang ketiga, mengapa lukisan yang berjudul Pengantin Revolusi menjadi salah satu lukisan karya Hendra Gunawan yang cukup fenomenal? Materi ini memiliki tujuan, yang pertama, untuk mengenal siapa Hendra Gunawan, yang kedua, untuk mengetahui riwayat singkat perjalanan berkesenian Hendra Gunawan, dan yang ketiga, untuk mengetahui lebih dalam mengenai lukisan Pengantin Revolusi. Selanjutnya ada biodata singkat dari Hendra Gunawan. Hendra Gunawan lahir pada 11 Juni 1918 di Bandung, Jawa Barat. Merupakan anak tunggal sepasang ningrat, Raden Prawira Dilaga dan Raden Odah Tejaningsih. Maka dalam akta kelahirannya pun nama Hendra tertulis Raden Hendra Gunawan Prawira Dilaga. Sebagai anak sematawayang, ia mendapat perlakuan khusus, sehingga ia merasa amat disayangi, sekaligus merasa bangga atas terah keluarganya yang menyandang kehormatan di lingkungan sosial. Hendra menjalani awal pendidikannya di Sekolah Rakyat Katmirah, yang salah satu pendirinya adalah Soekarno. Setelah lulus dari Sekolah Rakyat, ia menempuh pendidikan menengah di HIS, Holland Excellence School, di Pasundan, Purwakarta. Setelah menuntaskan pendidikan di HIS, pada 1931 ia memilih untuk kembali ke Bandung. Ia tak ingin melanjutkan sekolah lagi meski ia memiliki kesempatan tersebut. Ia lebih memilih menjadi pemuda bebas yang tak diikat oleh formalitas pendidikan. Hendra sempat menimba ilmu pada Wahdi Sumanta yang merupakan murid dari Abdullah Surya Subroto. Pada tahun 1935 Hendra bertemu dengan Afandi Sudarso dan Barli Sasmitawinata. Mereka lalu membentuk kelompok 5 Bandung yang beranggotakan 5 orang seniman, yaitu Afandi, Sudarso, Barli, Wahdi, dan Hendra sendiri. Keikutsertaannya dalam kelompok ini memberikan banyak dampak positif pada kemampuannya untuk berkarya. Komunitas yang lebih mengusung pergerakan berkarya bersama dan saling bertukar pikiran dalam prosesnya ini efektif mencetak semua anggotanya menjadi seniman ternama Indonesia. Pada tahun 1940, ia menikahi Karmini, wanita Sunda keponakan Syafei Sumarja, seorang budayawan ternama. Kemudian mereka tinggal di Gang Pabaki, kawasan Pasar Koja, Bandung. Rumah ini kemudian
menjadi studionya selama beberapa tahun. Dari pernikahan ini lahir anak pertamanya yang bernama Tresna Suryawan pada 1943. Kemudian lahir dua anak laki-laki, Rosa Vistara pada 1952 dan Jingga Perkasa pada 1960. Pada tahun-tahun awal pernikahannya, bangsa Indonesia sedang riuh memanggul senjata. Belanda tergusur dan Jepang masuk. Hendra sempat aktif di Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Tak hanya siap bertempur, ia juga melukis poster-poster persiapan kemerdekaan untuk ditempelkan di sudut-sudut kota Bandung. Kemudian pada 1950, ia bersama Katamsi, Ki Ageng Asmoro, dan Kusnadi mendirikan Akademi Sirupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta. Di akademi ini Hendra menjadi pengajar sampai tahun 1957. Di tahun 1962, ia pulang ke Bandung dan ditunjuk sebagai Kepala Lekra Jawa Barat. Di Bandung, Hendra Gunawan juga mendirikan sanggar seni di Jalan Pabaki. Keikutsertaannya di Lekra adalah salah satu hal yang akan membawanya pada momen yang cukup tragis. Karena asosiasi Hendra Gunawan terhadap Lekra, ia pun ditangkap dan dipenjara selama 13 tahun, yaitu dari tahun 1965 hingga tahun 1978. Di Kebon Waru. Ketika di penjara, Hendra Gunawan masih terus melukis, dan di sini pula gayanya berubah drastis dari palet warna yang gelap berpindah ke warna-warna yang lebih natural dan terang. Setelah dikeluarkan dari penjara, Hendra Gunawan memilih Bali untuk menghabiskan masa hidupnya. Hendra Gunawan wafat di Rumah Sakit Sanglah Bali pada 17 Juli 1983. Jasadnya kemudian dimakamkan di pemakaman Gang Kuburan Jalan Ahmad Yani, Purwakarta. Dalam perjalanan menuju Bandung, jenazah Hendra Gunawan sempat disemayamkan dulu di kediaman Bagong Kusudiardja di Jalan Singosaren Kidul, Yogyakarta. Kemudian pengaruh Hendra Gunawan pada sejarah seni rupa Indonesia. ASRI yang kini menjadi Institut Seni Indonesia Yogyakarta dikenal sebagai salah satu institusi seni yang melahirkan banyak seniman-seniman hebat. Jika ditarik garis sejarah, hal ini tidak lepas dari pengaruh Hendra Setiawan dan beberapa tokoh lainnya, yaitu Katamsi, Ki Ageng Asmoro, dan Kusnadi sebagai penggagas berdirinya ASRI. Semasa hidupnya, Hendra Gunawan beberapa kali berpindah tempat tinggal dengan berbagai kondisi dan budaya masyarakat yang beragam. Ia juga banyak bergaul dengan banyak seniman di komunitas yang berbeda. Keragaman pengalaman tersebut membuat Hendra memiliki gaya visual yang sangat khas dan orisinal, yang tampaknya merupakan perpaduan beberapa gaya tradisional dan modern. Ia dinilai mampu menawarkan keindonesiaan yang tradisional dalam karya-karyanya yang bercorak modern. Itu sebabnya beberapa pengamat mancanegara yang mendalami seni di Asia meletakkan Hendra sebagai salah satu pelukis Indonesia yang utama. Dalam beberapa karya fenomenalnya, Hendra seringkali mengangkat tema revolusi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada 1951, Hendra dan lukisannya diangkat sebagai wakil Indonesia dalam Yacht Festival di Berlin Timur, Jerman. Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah dan para pengamat seni nasional atas reputasinya sebagai salah satu perupa terkemuka pada masa itu. Namanya yang kian besar membuatnya diberi kepercayaan oleh wali kota Semarang saat itu, Subeno Sosrowardoyo, untuk menggarap relief pada kaki monumen pertempuran 5 hari. Dan pada 1950 ia membuat patung Jenderal Sudirman. Patung batu tersebut kini terpasang di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta. Kemudian kita akan masuki pembahasan salah satu lukisan Hendra Gunawan, yaitu Pengantin Revolusi. Lukisan berjudul Pengantin Revolusi merupakan salah satu mahakarya dari Hendra Gunawan. Dilukis pada tahun 1955, karya ini merupakan gambaran realitas sosial saat itu yang terekam dalam wujud visual sebuah lukisan. Karya ini memiliki ukuran 223 cm x 294 cm. Dalam karya ini tampak sejumlah orang dengan keberagaman karakter yang ditunjukkan oleh perbedaan penampilan.
dengan fokus utama seorang pengantin perempuan Tionghoa berbusana cukup mencolok berwarna kuning dan bermata sipit. Mata sipit ini merujuk pada ciri khas mata etnis Tionghoa, dan asumsi ini diperkuat dengan keberadaan pria buncit yang berada di depan alat musik tanjidor. Penampilan pria yang berperut buncit ini mencirikan ikon Cap Gomeh, yaitu Tahun Loya. Cap Gomeh merupakan perayaan hari ke-15 dan hari terakhir dari perayaan Tahun Baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa yang tinggal di luar Cina. Cap Gomeh adalah salah satu budaya masyarakat Tionghoa sebagai hasil akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya masyarakat lokal. Sedangkan pemilihan figur pengantin wanita sebagai tokoh utama dalam lukisan terkait dengan citra perempuan dalam sistem patriarki yang selalu mengalami perlakuan tidak sama, bahkan cenderung terdiskriminasi. Lukisan pengantin revolusi adalah respon Hendra terhadap situasi saat itu, gambaran sukacita pasca melalui proses kemerdekaan yang rumit dan panjang. Hendra Gunawan melalui beberapa karyanya berusaha untuk memaparkan pengalaman-pengalaman selama berada di front perjuangan. Pengalaman tersebut telah memberinya banyak sumbangan ide dan inspirasi dalam proses kekaryaan. Ia seolah ingin merekam bagaimana nuansa dan suasana kejadian yang terjadi saat itu di dalam karya-karyanya. Maka kemudian lahirlah lukisan-lukisan bernuansa revolusioner dan bersifat kerakyatan yang bernada provokatif dan juga memikat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, bisa dibilang Indonesia cukup beruntung memiliki seorang Hendra Gunawan sebagai semangat berkeseniannya yang luar biasa dan kepribadiannya yang sederhana membuatnya menjadi sosok yang patut dijadikan sebagai panutan. Selain keistimewaan karyanya, riwayat hidup Hendra Gunawan sangatlah layak untuk disimak, dihayati, dan juga dipetik sebagai pelajaran. Hendra Gunawan menyebut bahwa pertemuan dirinya dengan seni rupa, terutama seni lukis, telah membuatnya masuk ke dalam lautan surga. Namun, kenikmatan berenang-renang di lautan surga ini seringkali mempertemukannya dengan ombak kecil dan besar, yang kemudian melemparkannya ke dalam kemelut yang luar biasa. Kemelut itulah yang membuat Hendra semakin matang dan kian mengkokohkannya sebagai salah satu maestro seni lukis Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.